ini akan menjadi tetap kontender utama, walaupun secara materi boleh dibilang mungkin gue nggak bisa bilang turun, tapi mungkin tanda tanya lah gitu. Yaitu suasana di Persib ini sangat positif sekarang. Kalau kita bicara materi, wah ini menantang. Mungkin gue akan bilang Persib kalah dari Dewa, mungkin ya. Tapi jangan lupa Dewa nggak punya fans. Persib luar biasa fansnya. Satu Jawa Barat mungkin 95% dukung Persib. Karena Persib menargetkan hat-trick ternyata. Ternyata tidak puas hanya dengan back-to-back 2 kali menjadi juara, tapi juga pengen hat-trick. Kita lihat dulu dari materi pemain yang dimiliki oleh Persib saat ini. Dari perombakan besar-besaran yang dilakukan, mayoritas pemain inti, pemain penting, pemain asing keluar, tapi juga mendatangkan pemain-pemain asing yang nggak kalah hebat. Kita lihat dulu, ini adalah... nah, ini dia skuad Persib Bandung untuk mengarungi musim 2025-2026. Di penjaga gawang ada Persibek, Teja Paku Alam, Fitra, Raka. Di lini belakang Rezaldi, Zalnaldo. Kemudian Julio Cesar, Patricio Matricardi, Kakang, Hamra, Ahmad Jufrianto. Gimana bro lihat skuad yang dimiliki oleh Persib Bandung? Iya, ini mewah sih. Mewah. Artinya pemain-pemain yang direkrut ini pemain-pemain yang punya kualitas. Track recordnya juga bagus. William Marsilio, kemudian ada Sadil ya lokalnya. Dan pemain-pemain lainnya ini William Tangki, Ramon Tangki, Berginho juga. Tapi permasalahannya ini kan 80% baru nih. Skuad yang lama, kekuatan lama ini banyak semua pindah ke klub lain. Apakah Persib punya cukup waktu untuk menjadikan tim ini dapat chemistry? Itu yang paling penting. Sepak bola kan nggak cuma sekedar bagus kualitas pemain, tapi bagaimana pemain-pemain yang bagus itu bersatu menjadi sebuah kekuatan sebagai sebuah tim. Ini yang jadi PR. Kalau kita berkaca dari beberapa musim sebelumnya, kita bisa ingat bagaimana Madura United yang sempat lolos ke final Championship di 2 musim lalu ya, itu saat mereka masuk ke musim baru, 80%, 70% pemainnya ganti. Mereka nyaris degradasi. Nyaris degradasi. Nah, sekarang apakah Persib bisa mengatasi kondisi itu? Ini yang jadi PR besar. Tapi gue sih percaya pelatih mereka, Boyan Hodak ini kuncinya di pelatih ya? Kuncinya di situ. Boyan Hodak ini pelatih yang cukup bagus. Dia sangat paham bagaimana sepak bola Asia Tenggara ya, karena lama. Bahkan punya rumah di Malaysia. Ini kuncinya. Kalau dia bisa cepat menyatukan, gue pikir paling enggak Persib menjadi salah satu kontender lah, salah satu penantang juara lagi musim ini. Ya, Haris bilang Persib apakah punya cukup waktu untuk chemistry mematangkan tim. Kalau kita lihat udah ada Piala Presiden, TC di Thailand dengan beberapa uji coba, ada 3 pertandingan. Apakah Persib punya cukup waktu untuk adaptasi dan chemistry? Iya, kalau bicara untuk chemistry memang jadi tantangan Persib musim ini. Tadi Ais tadi udah memaparkan ini pemain dirombak total ya, terutama pemain asing. Kalau pemain lokal kita lihat cukup mirip lah. Masih ada beberapa ya. Bobby Darwis, kemudian juga Enhen dan lain-lain. Ya mungkin Sadil yang baru. Dimas Derajat juga kita belum tahu nih, masih kurang fit katanya dan lain-lain pemain asingnya. Cuman yang gue lihat, kenapa gue melihat Persib ini akan menjadi tetap kontender utama, walaupun secara materi boleh dibilang mungkin gue nggak bisa bilang turun, tapi mungkin tanda tanya lah gitu. Yaitu suasana di Persib ini sangat positif sekarang. Kalau kita bicara materi, wah ini menantang. Mungkin gue akan bilang Persib kalah dari Dewa, mungkin ya. Tapi jangan lupa Dewa nggak punya fans. Persib luar biasa fansnya. Satu Jawa Barat mungkin 95% dukung Persib dan hubungannya lagi positif. Cuman tadi betul yang dibilang Ais, memang tantangannya adalah secepat apa nih para pemain ini bisa adaptasi. Apalagi ada 1-2 pemain yang katanya punya track record agak kurang bagus secara attitude. Siapa sih? Ada. Inisialnya William. William ada 2. William yang AMF. Nah, itu katanya. Waktu tapi kan kita nggak tahu. Lagi-lagi nanti kaitannya dengan Bojan Hodak nih. Karena dia kan sangat bisa menguasai ruang ganti lah. Di situ kan kadang-kadang kayak Vinicius mungkin kalau kita di Madrid ya secara attitude mungkin agak liar-liar dikit kan, tapi begitu kena Ancelotti langsung kicep. Nah, itu kita akan lihat. Artinya penting bagi pelatih untuk bisa menjinakkan pemain-pemain yang bad boy. Karena
bukannya William tadi, Sadil pun ini proses challenging Sadil, untuk betul. bisa menaklukkan seorang Sadil. Satu sisi dia punya bakat dan potensi yang sangat luar biasa, tapi di sisi lain ini juga membutuhkan kemampuan dari seorang pelatih, sentuhan tangan di pelatih untuk bisa mengeluarkan semua potensi yang dimiliki plus menjaga nih bagaimana perilaku di dalam maupun di luar lapangan. Kita lihat juga bagaimana rangkaian uji coba yang dilangsungkan oleh Persib Bandung di Thailand ya. Setelah kurang memuaskan di Piala Presiden, ya mungkin karena masih baru banget pada saat itu, mepet juga persiapannya, para pemain juga sebagian baru gabung. Di Thailand, 1 kali menang lawan tim kampus ya, kemudian lawan Ratchaburi kalah, terus lawan Polistero bisa menang, dan menang terakhir lawan Sydney. Apakah ini sudah bisa menjadi satu indikator kekuatan Persib? Kalau indikator secara menyeluruh sih belum ya, karena ini kan beda ya antara uji coba dan kompetisi resmi. Ini pasti pressure-nya beda. Oke. Tapi paling enggak dengan mereka ini sudah beberapa kali melakukan uji coba, ini mereka sudah semakin mengenal gitu. Bagaimana maunya si A, maunya si B. Ini tentu menjadi sebuah hal yang positif ya buat Persib, dan juga buat pelatih Boyan Hodak ini sudah mulai kenal karakter satu persatu pemainnya. Sekarang tinggal bagaimana mereka ini betul-betul punya semangat yang sama, dan motivasi yang sama. Karena tantangannya di musim ini akan lebih berat. Kalau musim kemarin salah satunya masalah kuota pemain asing misalnya. Itu menurut gua salah satu tantangan, karena kalau musim lalu yang boleh dimainin tuh 5 ya? 5 di lapangan. 5 di lapangan, betul. 5 di lapangan, nah sekarang yang boleh dimainin itu 7. Sementara yang direkrut ini 11. Artinya ada pemain-pemain asing yang nggak main, bahkan nggak masuk DSP, daftar susunan pemain. Tentu ini akan menimbulkan gejolak di dalam tim. Termasuk gejolak dengan pemain-pemain lokal. Artinya kalau dengan 7 pemain asing yang main di lapangan, pemain lokal kesempatannya cuma 4 ya. Nah, pemain-pemain lokal yang punya nama besar, misalnya seperti Sadil, seperti Mark Klok, ataupun seperti yang lain-lainnya gitu ya. Ini tentu kalau nggak dapat kesempatan kan akan ini juga keluar juga tuh emosinya. Ini yang akan jadi challenge buat Boyan Hodak. Bagaimana cara dia meredakan ego masing-masing pemain-pemain bintangnya, baik itu lokal ataupun asing. Karena kalau hal tersebut nggak bisa dikendalikan, bukan tidak mungkin ini akan merusak ruang ganti. Arpa, artinya aturan soal pemain asing juga ini benar-benar menantang juga untuk bisa dikondisikan oleh pelatih ya? Kalau gue bilang, ya ini situasi yang kompromis. Tadinya kan 8 di lapangan ya, bukan hanya di DSP, bahkan di lapangan. Sekarang 7 kurang 1, nggak terlalu berubah jauh. Tapi memang aturan ini kalau mau jujur sebenarnya menguntungkan tim-tim yang sibuk, yang punya jadwal banyak, yang juga punya ambisi, ya, dan punya uang seperti Persib Bandung. Sehingga sejauh ini kan yang udah masuk nih pemain asing dari catatan gue 9. Dia ada Adam, skipper, Julio, Patricio, Putro, Suliciano, Berguino, William, dan juga Ramon, 9. Jadi sepanjang musim ada yang kena kartu merah lah mungkin, ada yang cedera, ada yang mungkin macam-macam lah situasinya. Jadi menurut gue sih mungkin ya perhitungan mereka mungkin sudah matang. Jadi untuk melihat sirkulasi para pemain ini. Kemudian juga dari track record Hodak yang memang udah proven, ya kan pertama kali dalam sejarah Persib di era Liga yang modern ini 2 kali juara, gue rasa semua orang respect lah ke dia. Jadi mungkin bisa aja bener ada timbul gejolak, itu udah pasti. Apalagi pemain-pemain yang musim lalu agak dapat minute play seperti Beckham Putra. Jangankan dengan pemain asing, dengan Sadil aja mungkin dia akan bersaing di posisinya misalnya. Ada Febri Aryadi juga, itu pasti ada gitu. Tapi gue yakin Hodak bisa mengatasi itu. Dan tadi itu kalau misalnya Bobotoh itu memang ada di belakang manajemen dan pelatih, itu masuk tuh barang selesai. Menurut gue itu sih yang paling utama. Tapi gue yakin sih sebenarnya ada juga kayak semacam klausul ya ketika pemain-pemain asing ini didatangkan dan dihadapkan pada regulasi yang seperti itu. Udah jelas nih, sikonya begini, lu siap nggak dengan kondisi begini, didaftarkan atau tidak? Ya udah lu tetap profesional gitu. Gue sih yakin ada. Dan mungkin juga karena pemain-pemain ini kan belum ada bukan nama-nama yang sering kita dengar di tanah air ya, seperti Ciro dan lain-lain yang mungkin egonya agak sedikit berbeda. Ini kan quote by quote kan new kids on the block lah. Walaupun mungkin di luar dia lumayan ya. Jadi artinya pasti agak lebih nurut lah menurut gua ya gitu. Tapi kalau
mungkin kayak musim lalu siapa David da Silva yang udah merasa dia Indonesia atau segala macam, ya mungkin dia ngerasa dia bintang, kalau gue cadangin mungkin dia akan protes. Tapi kalau ini ya gue rasa mungkin akan lebih less konflik lah. Iya, kalau newcomer ya. Iya. Iya. Oke, tapi dengan TC-nya di Thailand, kemudian lawan salah satu tim besar dari Australia di A-League yaitu Western Sydney, ini persiapan juga ya untuk menghadapi ACL ya nanti ya? Iya, pastinya demikian. Karena kalau gue lihat kemarin tuh Persib kayak agak kurang serius ya. Di awal-awal AFC Champions League 2 ya. Tapi mereka baru serius itu di 2 atau 3 pertandingan terakhir. Mereka baru ngotot tuh, baru kelihatan ngotot. Bagaimana rekamannya kan dulu tersiar kemana-mana, Bojan Wodak ngamuk di ruang ganti. Nah, kayaknya sekarang mereka mau serius dari awal. Dan regulasi kuota 11 pemain asing ini kan juga salah satunya untuk mengakomodasi Persib dan Dewa United yang main di Asia. Nah, ya mudah-mudahan nggak ada lagi tuh alasan. Selain itu kan juga walaupun pada akhirnya semua tim 11 pemain asing semuanya ngambil ya. Asing, gitu. Tapi nggak semua juga. Ngambil semua, ada juga beberapa tim yang nggak memaksimalkan itu ya. Dan juga selain regulasi itu juga I-League yang dulu namanya PT Liga Indonesia Baru juga sudah akan mengakomodir ya kebutuhan Persib dan Dewa United soal jadwal. Artinya nggak ada lagi tuh jadwal yang bentrok antara liga di Indonesia, Super League dan juga di Asia. Nah, ini mudah-mudahan akan memberi kesempatan buat Persib, Dewa untuk bisa lebih maksimal di Asia karena pengaruhnya ini ke klub-klub Indonesia. Iya, sama ke peringkat di ASEAN ya, peringkat liga kita. Koefisien ya. Kita ini koefisiennya karena klub-klub kita ini ogah-ogahan di Asia. Ini kita nggak ada loh jatah langsung ke AFC Champions League Elite. Thailand ada 2. Kita ya? Thailand ada 2. Thailand ada 2 ya. Kemudian yang langsung ya, ini yang langsung loh. Malaysia ada 1, yang lolos langsung 1 lagi lewat kualifikasi. Dan pasti JDT. Iya, pasti JDT. Kemudian Vietnam juga ada. PSG-nya Malaysia ya. Indonesia itu setengahnya aja nggak ada. Kalau musim lalu masih setengah ya, masih setengah lewat jalur kualifikasi. Sekarang enggak. Kita otomatis mesti di AFC Champions League tuh. Ini kan bisa bilang memalukan gitu loh. Jadi lu mau bilang bahwa kita peringkatnya di bawah Filipina itu bukan karena liganya jelek, cuma karena tim-tim kita nggak ada yang juara di ASEAN. Iya, memang itu faktanya. Memang begitu faktanya, gitu, otomatis gitu. Bahkan kita disalip sama Kamboja. Disalip sama Kamboja karena apa? Karena kita kalah di AFC Challenge League. AFC Challenge League yang kita nggak jadi ke final kan? Kalah di semifinal lawan klub Kamboja. Kalau seandainya kita bisa lolos ke final itu nggak ada ceritanya kita disalip Kamboja. Tapi itu udah kultural yang lama sih ya, nggak tahu kenapa. Misalnya kalau kita bicara Persib lah ini, karena dari Persib kayaknya lebih mending ngalahin Persija gitu lah daripada ngalahin Port FC gitu. Itu, dan kalau kemarin pun yang Ais bilang tuh 2 pertandingan terakhir serius, tapi kan penonton juga kita lihat nggak banyak juga, walaupun pemainnya udah serius, pelatihnya juga udah nurunin pemain terbaik gitu. Nah ini gue nggak tahu deh apa honestly kayak penyebabnya apa nih gitu, karena emang dari zaman dulu pun Persipura juga seperti itu, udah paling ngotot menurut gue Persipura ya, cuman tetap akan lebih bergengsi buat tim-tim Liga 1 atau Super League ini untuk juara Liga 1. Oke. Kita akan lihat ya bagaimana sepak terjang Persib nanti di ACL juga, karena dengan berbagai persiapan termasuk melawan tim dari Australia dan TC di luar negeri. Mudah-mudahan ini menjadi bekal ya bagi Persib untuk mengarungi ACL 2 supaya prestasi klub Indonesia, representasi Indonesia ini juga bagus lagi di Asia. Kita lihat bagaimana laga perdana yang besok ya akan mulai nih. Kalau kita ngitungnya pas tayangnya ini nih. Ini laga perdana Persib akan menghadapi Semen Padang. Kita lihat Semen Padang juga persiapannya gila-gilaan. Itu Semen Padang tim paling gemuk tuh. Dengan pemain asing yang banyak dan pemain lokal. Kalau di jumlah pemain itu ada 37 ya. Total squad yang dimiliki oleh Semen Padang. Semen Padang gimana nih? Akankah menjadi batu sandungan bagi Persib dalam misi hat-trick juara di laga perdana ini? Iya, Semen Padang ini menarik ya. Mereka salah satu alasan kenapa mereka bisa lolos dari degradasi kan karena ini manajemen mereka selalu mengipasi dengan janji-janji. Kresek hitam. Janji-janji. Kalau menang sekian juta, ratusan juta, ini juta. Ini tentu otomatis akan memotivasi para pemain ya. Dan gue yakin
itu akan diulangi mulai musim ini, mulai dari awal. Enggak, kalau kemarin kan itu tersiar di saat mereka terancam degradasi kan, di awal enggak. Setengah terakhir iya, lah. setengah terakhir lah. Sekarang gue yakin itu akan kembali dilakukan di awal. Berarti dananya nggak terbatas. Oke, tergantung kantongnya Bang Andre aja udah. Iya. Kalau uangnya mengalir ya, tapi faktanya seperti itu yang dibilang Ais tadi. Secara materi mereka memang ngos-ngosan kan. Setelah mereka promosi, mereka banyak melakukan rotasi pemain, mereka lepas. Ya dibilang jelek banget juga enggak, tapi juga ngepas-ngepas. Tapi itu tadi dari dari setengah musim terakhir mungkin atau sepertiga terakhir dia ngipas pakai duit. Dan sekarang itu menjadi pattern. Pasti pemain itu akan mengharapkan dari awal. Nah, kuat nggak tuh? 34 pekan ya, 34 pekan kresek hitam terus gitu kan. Ya kalau itu kuat ya mungkin aja mereka survive. Jadi makanya gue bilang tergantung sama Bang Andre.